Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, pada dasarnya NLP berasumsi bahwa setiap orang melakukan penyesuaian perilaku di kehidupan sehari-hari. Maksudnya kayak apa? Yaudah ya, kita langsung lanjut aja ya. Jadi, just like everything. Ini tanda apaan sih? Kita hapus aja deh. Ini abis kopas soalnya dari web sebelah. Sorry. Just like everything, the most important information we have about this person is their behavior. Ya, setuju. Informasi paling penting yang kita punya tentang seseorang adalah perilaku yang dia tampilkan. Kita semua punya topeng kita masing-masing, dan kita juga punya ceritanya. Dan kadang perilaku yang sebenarnya ini di luar kesadaran kita. Jadi ada momen dimana perilaku yang muncul itu bukan diri kita yang sebenarnya. Kayak misalnya ada yang bilang kepribadian orang itu bakal kelihatan jelas kalau dia lagi naik gunung misalnya gitu kan. So we always assess willingness to change and actual change based on behavior rather than what a client or we say. Jadi pada akhirnya eh gini, kita semua punya perilaku tertentu. Misalnya, oke, ini kurang sini dikit. Nah, gitu. Ini juga kita pindahin dikit dan ini juga kita pindahin dikit. Garis ini juga ya. Oke, jadi dari semua hal yang bisa kita lihat adalah perilaku. Perilaku. Misalnya, kamu yang seru diajak ngobrol versus kikuk misalnya. Kikuk diajak ngobrol. Seru diajak ngobrol versus kikuk diajak ngobrol. Atau misalnya kamu yang pede public speaking versus malu public speaking. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi judulnya, setiap orang melakukan penyesuaian perilaku di kehidupan sehari-hari. Jadi, pada dasarnya, kita tuh meskipun kita kikuk, kelihatannya kikuk, atau meskipun kelihatannya kita seru, di contoh lain, meskipun kita pede atau malu dalam ngelakuin public speaking, seru pas diajak ngobrol atau kikuk diajak ngobrol, pada dasarnya ini adalah proses adaptasi kita terhadap situasi itu. Biasanya ada orang-orang tertentu yang kikuk ketika situasi ngobrolnya itu baru pertama kali dia ikutin, atau topiknya enggak dia kuasain, atau orang-orang yang ngobrol di situ enggak dia kenal. Tapi dia bisa ketika udah kenal, ketika udah akrab, ketika udah cukup dekat, orang memang ketika emang udah sering ngobrol sama seseorang atau sekelompok orang, dia bisa aja jadi seru diajak ngobrol gitu loh. Karena ini nih, sometimes our real behavior is outside our conscious awareness. Perilaku sesungguhnya yang kita punya dan kita tampilkan ke orang itu di luar kesadaran kita gitu. Karena gini loh, ngobrolin soal perilaku dan proses penyesuaian diri, manusia itu adalah makhluk adaptif.
Contohnya adaptif gimana? Kamu kalau ketemu mantan, ketemu pacar, ketemu temen, ketemu selingkuhan, ketemu sahabat, perilakunya pasti beda-beda dong. Ketemu mantan kayak apa, ketemu pacar kayak apa, ketemu teman kayak apa, ketemu selingkuhan kayak apa, ketemu sahabat kayak apa. Kamu menyesuaikan perilaku kamu. Dari kelima hal ini, intinya kamu menyesuaikan perilaku kamu. Dan bisa jadi perilaku yang kamu sesuaikan untuk pacar, untuk mantan, untuk pacar, untuk teman, untuk selingkuhan, untuk sahabat, itu bukan cara kamu bersosialisasi yang sesungguhnya. Itu cuma cara kamu untuk bisa akrab sama mantan, akrab sama pacar, akrab sama teman, akrab sama selingkuhan, akrab sama sahabatannya kamu. Tapi karena manusia adalah makhluk yang adaptif, jadi disadari atau enggak disadari, kita, kamu, aku pada akhirnya akan menyesuaikan, maka kamu, aku, kita akan menyesuaikan perilaku yang ditampilkan dengan lingkungan dan konteks yang sesuai. That's it. Jadi begitulah cara kita memahami perilaku seseorang. Jadi bisa jadi dia tuh bukan perilakunya. Bisa jadi perilakunya dia yang deketin mantan dan punya pacar, terus ada temen dan punya selingkuhan, terus juga punya sahabatan lawan jenis. Itulah real perilakunya. Bisa jadi itu cuma perilakunya aja, bukan dianya. Jadi manusia ini akan selalu berusaha beradaptasi sama lingkungan. Dan itu adalah fungsi manusia yang sehat secara mental, fungsi manusia yang normal. Normal dalam artian dia bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan peran yang diterima di lingkungan. Jadi, asumsi ini mengatakan bahwa mau bagaimanapun situasinya, lingkungan dan konteksnya, kamu akan selalu berusaha menyesuaikan perilaku kamu untuk sesuai di lingkungan dan konteks tersebut. Kebayang sampai sini? Coba, apa yang kamu pelajari tulisin di komen, kita ngobrol lebih banyak di sana. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.